Bacaan Sami Allahu liman hamidah dibaca oleh imam. Kita makmum perlukah mengulang dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah? Yang perlu kita ketahui lebih dahulu, itu bacaan sunnah. Iktidalnya yang rukun. Sama dengan rukuk. Rukuknya yang rukun, bacaan di dalamnya sunnah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, wa iza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, jawablah, kata Nabi, Rabbana walakal hamd. Ini hadisnya. Tapi saya lupa perawinya, Pak. Karena saya tidak sepintar Ustaz Adi Hidayat. Nomor ayat saya banyak tidak tahu. Tapi kalau perlu kita nampakkan hadisnya, bukan bermakna lupa enggak ada hadis. Dan di situ bermula pandangan yang menyatakan tentang tidak perlu mengulang Sami Allahu liman hamidah, karena Nabi langsung menyuruh membaca Rabbana walakal hamd. Di situ disambung oleh Nabi, barang siapa yang bacaan Rabbana walakal hamdnya bersamaan dengan malaikat, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi selain mazhab Syafi'i, lebih kepada langsung Rabbana walakal hamd. Jadi langsung ucapkan Rabbana walakal hamd. Tapi mazhab Syafi'i, saya baca di kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, karena ini kitab menjabarkan tentang dalil-dalil dari 4 mazhab. Mazhab Syafi'i membolehkan tidak baca Sami Allahu liman hamidah berdasarkan hadis itu. Tapi pilihan yang lebih utama tetap mengulang kalimat Sami Allah dengan alasan untuk mendapatkan kesempurnaan bacaan keseluruhan. Jadi ada sedikit perbezaan dalam keutamaan itu. Imam Nawawi pun menyebutkan itu, tetap lebih baik ulang Sami Allahu liman hamidah untuk mendapatkan pahala bacaan itu. Karena ini dua-duanya hukumnya sunnah. Kita kalau Sami Allahu liman hamidah enggak baca apapun, Pak, tetap sah salat. Karena iktidalnya kita lakukan. Jadi boleh pilih. Boleh Rabbana walakal hamd, dibaca Sami Allah pun tidak mengapa, mengulang Sami Allah pun tidak mengapa. Namun kalau didasarkan hadis Nabi, tentu Rabbana walakal hamd itu bisa jadi sandaran kita untuk tidak mengulang Sami Allahu liman hamidah. Itu bukan masalah yang besar, boleh dibaca, boleh tidak. Kemudian yang kedua, kita tiba di masjid, solat sudah selesai. Lalu kita solat sendiri, dapatkah pahala jamaah? Tergantung posisi kita, tergantung keadaan. Kalau biasanya kita memang istiqamah berjamaah, hari itu sakit perut, mencren, Pak, sampai terlambat. Biasanya kita memang berjamaah, hari itu terlambat sampai habis salam imam. Lalu kita solat sendiri di belakang, dapatkah pahala jamaah? Dapat. Sempurna? Sempurna. Bagi yang istiqamah. Sebelumnya memang ahli jamaah. Walaupun dia solat sendiri, apakah di rumahnya bahkan, enggak perlu ke masjid. Di rumahnya, begitu dia terdengar salam imam, sudah selesai. Dia baru keluar dari WC. Dia solat di rumahnya, ada perasaan kecewa di hatinya. Maksudnya, ya Allah, ini enggak dapat hari ini. Dia solat sendiri di rumahnya, enggak bisa ke masjid pun. Salatnya sendiri, tapi pahalanya jamaah. Bahkan bukan itu saja. Yang sudah istiqamah, kalau sakit stroke 4 tahun enggak bisa salat. Padahal sebelumnya ahli jamaah. 4 tahun salat di kasur, setiap waktu dapat pahala jamaah. Itu langsung Nabi yang mengatakan, iza maridal abdu aw safara. Kalau seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, tidak bisa dia lakukan sempurna, tapi hatinya merindukan yang sebelum sakit. Kana muqiman sahihan. Dicatat pahala untuknya seperti orang mukim dan seperti orang sehat sebelum sakitnya. Maka sering-sering jamaah. Jadikan itu sebagai bahan hidup kita. Waktu sakit Allah berikan bonus hadiah kepada kita. Nah, kemudian ada tipe kedua yang ingin tetap berjamaah. Dibuatlah jamaah sendiri di belakang, baik dengan mengikuti orang masbuk atau buat sendiri sesama orang masbuk, bukan masbuk, sesama orang telat. Jadi buat sendiri jamaah di belakang. 4 mazhab seluruhnya mengatakan makruh. Makruh membuat salat jamaah di gelombang yang kedua. Termasuk mazhab Syafi'i mengatakan makruh mengulang salat jamaah gelombang kedua. Kecuali
Nah, ada kecuali kalau dalam mazhab Syafi'i, kecuali biiznil imamir ratib, kecuali dengan izin imam ratib. Jadi itu yang datang terlambat tu kalau mau buat jamaah berikutnya minta izin dulu sama imam. Temui Pak Imam, kami ini terlambat semua, boleh kami lakukan jamaah berikutnya. Itu baru kehilangan makruh itu. Hanafi mengatakan makruh, Maliki mengatakan makruh, Hambali terpecah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Semua mereka mengatakan makruh mengulang salat jamaah gelombang kedua, membuat jamaah gelombang kedua dengan satu alasan. Kalau itu diizinkan, maka sia-sialah Nabi mengatakan bahawa salat yang paling baik adalah salat di awal waktu. Maka tidak berlaku hadis itu kalau itu diizinkan. Kenapa? Semua orang di kantor akan mengatakan begini, tenang aja, nanti kita buat jamaah sendiri. Kita sama juga pahalanya dengan yang awal waktu itu. Jadi semuanya ada yang men-setting, nanti jam 3 kita buat jamaah sendiri, santai aja, sama aja dengan yang awal waktu. Maka sia-sialah bunyi hadis itu, kata para ulama. Maka dimakruhkan, kalau itu tidak dimakruhkan, orang akan setting terus-terusan bergelombang. Maka semua memakruhkan. Kecuali mengulang-ulang jamaah di masjid yang bukan masjid yang ada imam dan penduduk yang sudah menetap di masjid itu. Artinya makmum khusus. Contohnya musalla di mall, musalla SPBU, itu enggak ada imam, enggak ada makmum, berganti-ganti. Nah, kemudian orang bergelombang-gelombang. Nanti disuruh berdiri fulan kadangkah. Disuruh berdiri, lanjutnya gelombang berikut. Siapa-siapa